Jangan lewatkan satu bagian pun, karena ada satu hal yang bisa membuat hak rapel bapak dan ibu tertunda lebih lama. Salah paham prosedur, percaya kabar yang keliru, atau tidak menyadari aturan yang sedang berjalan. Banyak pensiunan yang merasa sudah pasti cair lalu lengah. Padahal, pada momen seperti ini, satu informasi yang tidak tepat bisa menimbulkan kepanikan, mendorong keputusan terburu-buru, bahkan membuat bapak dan ibu menjadi sasaran penipuan, berkedok bantuan pencairan. Sekarang bayangkan ini rekening dicek berkali-kali, kabar dari grup berganti-ganti. Ada yang bilang cair hari ini, ada yang bilang dibatalkan, ada yang menyebut hanya untuk golongan tertentu. Lalu muncul pesan yang mengaku dari pihak resmi, meminta data pribadi, meminta kode OTP, atau meminta bapak dan ibu konfirmasi agar dana tidak hangus. Pertanyaannya, kalau bapak dan ibu salah mengikuti arahan, siapa yang menanggung risikonya? Karena itu ada 3 hal yang wajib bapak dan ibu pegang mulai sekarang. Pertama, rapel bukan bonus dan bukan hadiah. Ini hak yang dibayarkan karena sempat tertunda. Kedua, pencairan rapel sudah memiliki jadwal resmi secara nasional. Ketiga, mekanismenya tidak meminta bapak dan ibu datang mengantre atau menyerahkan data rahasia. Bila ada yang meminta hal-hal di luar itu, berhentilah sejenak dan pikirkan baik-baik. Ini bukan sekadar kabar akan cair. Ini tentang kepastian finansial, tentang rasa aman di masa pensiun, dan tentang hak yang harus diterima dengan cara yang benar. Ada aturan, ada perhitungan, ada sistem penyaluran, ada pengelompokan, dan ada alasan mengapa waktu pencairan bisa berbeda antara satu pensiunan dan pensiunan lainnya. Semua akan dijelaskan dengan runtut termasuk keputusan resmi, ketentuan, dan logika kebijakan yang dipakai pemerintah. Namun sebelum itu, satu pertanyaan penting, apakah bapak dan ibu sudah memahami apa yang dimaksud rapel, bagaimana cara menghitungnya, dan mengapa jadwal yang resmi menjadi kunci untuk menepis hoax? Pemerintah telah menyampaikan kepastian mengenai pencairan rapel gaji pensiunan bagi aparatur sipil negara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Informasi ini menjadi perhatian besar di tengah masyarakat pensiunan, khususnya para bapak dan ibu yang telah menuntaskan masa pengabdian panjang kepada negara dan kini mengandalkan pendapatan pensiun untuk menjaga kualitas hidup yang stabil, tenang, dan terukur. Hal paling penting yang perlu diluruskan sejak awal adalah makna rapel itu sendiri. Rapel gaji pensiunan bukan bonus, bukan hadiah, dan bukan bentuk pemberian sukarela. Rapel adalah hak penuh yang muncul karena adanya selisih antara gaji sebelum dan sesudah kebijakan penyesuaian gaji diberlakukan. Ketika penyesuaian itu mulai berlaku, tidak semua pembayaran dapat langsung berjalan di bulan yang sama karena ada proses administrasi, penyesuaian, regulasi, serta kebutuhan verifikasi data. Selisih yang seharusnya sudah diterima itulah yang kemudian dibayarkan sebagai rapel. Dengan bahasa yang sederhana, rapel adalah pembayaran menyusul untuk menutup kekurangan pembayaran pada periode sebelumnya. Ini adalah mekanisme yang dikenal dalam sistem penggajian dan pengelolaan pensiun, agar penerima tetap memperoleh hak sesuai ketentuan. Karena itulah rapel bukan soal tambahan rezeki yang datang tanpa dasar, melainkan soal pemenuhan hak yang sempat tertunda dan kini dibayarkan secara resmi. Pemerintah menegaskan bahwa pembayaran rapel dilakukan sesuai jadwal resmi yang ditetapkan. Secara nasional, proses pencairan rapel akan dimulai pada tanggal 20 Januari 2026. Penetapan tanggal ini penting karena memberi kepastian sekaligus menghentikan spekulasi yang kerap muncul di ruang-ruang percakapan publik. Bapak dan ibu tidak perlu menggantungkan keputusan pada kabar yang berubah-ubah. Fokus utama adalah berpegang pada jadwal resmi tersebut dan memahami mekanisme penyalurannya. Mengapa pemerintah perlu menyampaikan jadwal resmi dengan tegas? Karena rapel menyangkut hak finansial jutaan pensiunan dan harus dibayar secara akuntabel. Setiap rupiah yang disalurkan harus memiliki dasar perhitungan, dasar hukum, serta pencatatan yang rapi. Negara berkewajiban memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat sasaran
tidak salah transfer, dan tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat yang sangat bergantung pada kestabilan pendapatan pensiun. Bapak dan Ibu juga perlu memahami bahwa besaran rapel setiap pensiunan tidak sama. Perbedaan nominal ini bukan karena pilih kasih dan bukan karena ketidakadilan. Perbedaan terjadi karena struktur penggajian dan pensiun memang beragam. Setiap orang memiliki golongan pangkat, masa kerja atau masa dinas, dan gaji pokok terakhir yang berbeda. Semua itu menjadi dasar perhitungan rapel. Untuk pensiunan ASN, perbedaan bisa dipengaruhi oleh golongan terakhir sebelum pensiun, jabatan tertentu, serta lama pengabdian. Pensiunan golongan E tentu memiliki struktur gaji pokok berbeda dengan pensiunan golongan IV atau pejabat struktural tertentu. Untuk pensiunan TNI dan Polri, dasar perhitungan mengikuti pangkat terakhir dan masa dinas. Dari sinilah muncul variasi nominal rapel. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Dan itu wajar karena dihitung berdasarkan data masing-masing penerima. Secara teknis, rapel dihitung dari selisih antara gaji pokok baru setelah penyesuaian dan gaji pokok lama sebelum penyesuaian, lalu dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan pembayaran. Jika penyesuaian gaji berlaku surut dan pembayaran baru dilakukan beberapa waktu kemudian, maka selisih bulan tersebut dihitung sebagai rapel. Prinsipnya sederhana, rapel menutup selisih yang belum sempat dibayarkan pada periode sebelumnya. Dalam perhitungan rapel, tunjangan yang bersifat tetap juga ikut masuk sesuai ketentuan, sementara tunjangan yang bersifat variabel atau tunjangan khusus akan menyesuaikan dengan aturan masing-masing instansi. Di titik ini, pemerintah menekankan bahwa perhitungan dilakukan secara cermat dan detail, mengikuti aturan yang berlaku agar hasilnya adil bagi semua penerima. Lalu bagaimana rapel dicairkan? Pemerintah memastikan Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu mengantre, dan tidak perlu menghadapi proses yang melelahkan. Penyaluran rapel dilakukan langsung melalui rekening pensiun yang sudah terdaftar. Sistem pencairan berjalan secara digital dan terintegrasi antar lembaga yang berwenang. Tujuan utamanya adalah menjaga keamanan penyaluran, memastikan ketepatan nominal, serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi. Sebagai bagian dari transparansi, setiap pensiunan juga akan menerima notifikasi resmi. Pemberitahuan ini dapat disampaikan melalui SMS atau email, sesuai data yang tercatat. Informasi yang diberikan biasanya memuat jumlah rapel yang diterima, tanggal pencairan, serta rekening tujuan transfer. Dengan adanya notifikasi seperti ini, Bapak dan Ibu dapat memantau hak masing-masing dengan lebih tenang, tanpa harus bertanya ke sana-sini atau mengandalkan informasi tidak resmi. Di sisi lain, pemerintah juga menyampaikan bahwa pencairan rapel tidak akan mengganggu pembayaran pensiun rutin bulanan. Dana rapel telah dialokasikan secara khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya pembayaran pensiun bulanan dan tunjangan lainnya tetap berjalan normal. Kebijakan ini penting untuk menjaga rasa aman pensiunan, karena kebutuhan hidup sehari-hari, terutama kebutuhan kesehatan, membutuhkan kepastian pemasukan yang stabil dan dapat diprediksi. Selain menjaga kepastian bagi pensiunan, pemerintah juga mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional karena rapel melibatkan peredaran dana dalam jumlah besar. Pencairan dilakukan secara bertahap dengan sistem pengelompokan. Pengelompokan ini dapat didasarkan pada kategori penerima, pengaturan administrasi, serta proses penyaluran perbankan. Tujuan kebijakan bertahap ini jelas mencegah lonjakan peredaran uang secara tiba-tiba yang berpotensi memicu tekanan inflasi. Maka bila nanti ada perbedaan waktu pencairan antar pensiunan, hal itu tidak perlu ditafsirkan sebagai perlakuan berbeda. Perbedaan waktu bukan berarti ada yang diprioritaskan atau ada yang diabaikan. Ini bagian dari kebijakan kehati-hatian pemerintah untuk menyeimbangkan pemenuhan hak pensiunan dengan stabilitas ekonomi nasional. Bapak dan Ibu tetap berada dalam skema yang sama. Rapel dibayarkan sesuai ketentuan melalui rekening yang terdaftar dengan perhitungan berdasarkan data masing-masing.
Dalam beberapa waktu terakhir beredar pula berbagai isu dan hoa di media sosial. Ada yang menyebut rapel ditunda, ada yang mengklaim dibatalkan, bahkan ada yang mengatakan hanya cair untuk kelompok tertentu. Informasi semacam ini sering membuat pensiunan resah, apalagi bila disertai potongan pesan yang seolah-olah resmi. Yang perlu dipegang adalah ini. Rapel berlaku untuk seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang memenuhi syarat termasuk mereka yang baru memasuki masa pensiun. Data penerima telah diverifikasi untuk meminimalkan kesalahan administrasi. Verifikasi data menjadi langkah penting karena menyangkut ketepatan penyaluran. Dalam sistem pembayaran pensiun, ketepatan nama, nomor rekening, status penerima, dan dasar perhitungan harus benar. Ketika verifikasi dilakukan dengan baik, risiko salah transfer atau kekeliruan nominal dapat ditekan. Pada saat yang sama, verifikasi juga melindungi pensiunan dari potensi penyalahgunaan data dan praktik penipuan. Untuk membantu pensiunan memperoleh informasi yang benar, pemerintah menyediakan kanal komunikasi resmi melalui layanan resmi yang tersedia seperti aplikasi, situs web, dan call center. Bapak dan Ibu dapat memeriksa status pencairan, melihat informasi jumlah rapel, dan mengetahui alur pengaduan bila ada kendala. Mekanisme ini dirancang agar pensiunan merasa dilayani, didengar, dan dapat merencanakan keuangan dengan lebih tenang. Bila Bapak dan Ibu menemukan perbedaan data atau merasa ada kejanggalan, penting untuk menempuh prosedur yang benar. Pemerintah menyampaikan bahwa setiap perhitungan dilakukan detail agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika ditemukan kesalahan, tersedia mekanisme revisi dan klaim sesuai prosedur. Prinsipnya, sistem disiapkan bukan hanya untuk membayar, tetapi juga untuk memperbaiki bila ada kekeliruan yang dapat dibuktikan secara administrasi. Di tengah kepastian jadwal resmi tanggal 20 Januari 2026, ada satu pesan yang perlu ditekankan. Jangan biarkan kabar tidak resmi mengarahkan keputusan Bapak dan Ibu. Pada momen seperti ini, penipu sering memanfaatkan situasi. Mereka mengirim pesan mengatasnamakan lembaga tertentu, menawarkan bantuan, mempercepat pencairan, meminta data pribadi, atau meminta Bapak dan Ibu melakukan langkah yang tidak wajar. Pegangan yang aman adalah pencairan dilakukan langsung ke rekening pensiun yang terdaftar dan tidak mensyaratkan Bapak dan Ibu memberikan kode rahasia, OTP, atau informasi sensitif kepada pihak manapun. Kepastian pencairan rapel memberi dampak psikologis dan sosial yang besar bagi keluarga pensiunan. Banyak Bapak dan Ibu yang telah menyusun rencana penggunaan dana rapel secara hati-hati. Ada yang memprioritaskan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ada yang menyiapkan biaya kesehatan. Ada yang ingin menyelesaikan kewajiban seperti cicilan. Dan ada pula yang ingin membantu anak dan cucu. Pada dasarnya, rapel memberi ruang napas, membantu menyusun kembali keseimbangan keuangan setelah menunggu cukup lama dalam ketidakpastian. Namun, pemerintah juga mengingatkan bahwa rapel sebaiknya digunakan dengan pertimbangan yang matang. Karena rapel merupakan pembayaran selisih yang tertunda, dana ini sering terasa seperti lompatan pemasukan. Disinilah pentingnya perencanaan, menempatkan kebutuhan pokok dan kesehatan sebagai prioritas, mempertimbangkan kewajiban yang paling mendesak, serta menghindari keputusan konsumtif yang dipicu emosi sesaat. Sikap bijak seperti ini selaras dengan tujuan utama kebijakan pensiun, menjaga ketahanan hidup pensiunan dan keluarganya. Dari sisi kebijakan, kenaikan gaji pensiunan dan pencairan rapelnya juga menegaskan cara pandang negara terhadap para pensiunan. Pemerintah menegaskan bahwa dana pensiun bukan beban, melainkan kewajiban negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang. ASN memastikan layanan publik berjalan. TNI menjaga kedaulatan dan pertahanan. Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Ketika masa tugas selesai, negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin hak yang telah ditetapkan. Karena itu, proses pencairan rapel tidak diperlakukan sebagai kegiatan biasa.
Ada perhitungan, ada pencatatan, ada pengawasan, dan ada standar kehati-hatian. Ini diperlukan agar pencairan berlangsung tertib, tepat, dan tidak menimbulkan masalah baru. Ketika pembayaran dilakukan dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah dapat meningkatkan akurasi dan mempercepat proses administrasi, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kesalahan dan penyimpangan. Bapak dan Ibu yang terbiasa menilai keadaan dengan pengalaman panjang tentu memahami satu hal: informasi resmi adalah pegangan paling aman. Di masa ketika kabar dapat menyebar cepat melalui media sosial, kehati-hatian menjadi semakin penting. Bila ada klaim yang terdengar meyakinkan namun tidak berasal dari sumber resmi, sebaiknya ditahan dulu. Periksa melalui kanal resmi yang tersedia, tanyakan dengan tenang, dan bila diperlukan, minta bantuan anggota keluarga untuk memastikan informasi yang diterima benar, terutama terkait pesan-pesan yang masuk ke ponsel. Perlu pula dipahami bahwa proses bertahap dan pengelompokan bukan berarti memperlambat hak pensiunan, melainkan mengatur arus penyaluran agar sistem perbankan dan administrasi berjalan stabil. Pemerintah mengupayakan agar pembayaran rapel dapat disalurkan tanpa menimbulkan tekanan pada mekanisme pembayaran lain, serta tanpa menimbulkan risiko ekonomi yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, hak tetap dibayar, namun disalurkan dengan cara yang terencana dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, inti dari informasi ini dapat dirangkum dalam beberapa pegangan yang menenangkan. Pertama, rapel adalah hak bukan bonus. Kedua, pencairan memiliki jadwal resmi nasional dimulai pada tanggal 20 Januari 2026. Ketiga, besaran rapel berbeda-beda karena bergantung pada golongan, pangkat, masa kerja atau masa dinas, dan gaji pokok terakhir sebelum penyesuaian. Keempat, pencairan dilakukan langsung ke rekening pensiun terdaftar dengan sistem digital terintegrasi tanpa perlu antre kantor. Kelima, pensiunan menerima notifikasi resmi melalui SMS atau email mengenai nominal, tanggal pencairan, dan rekening tujuan. Keenam, dana rapel telah dialokasikan khusus dalam APBN dan tidak mengganggu pembayaran pensiun rutin bulanan. Ketujuh, pencairan dilakukan bertahap untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah lonjakan peredaran uang yang dapat memicu inflasi, sehingga perbedaan waktu pencairan bukan bentuk pilih kasih. Sebagai penutup, pemerintah mengimbau seluruh pensiunan dan keluarga untuk selalu mengikuti informasi dari sumber resmi dan tidak mudah percaya pada berita yang tidak jelas asal-usulnya. Dengan mengandalkan informasi yang valid, pencairan rapel dapat dipantau dengan tenang. Prosesnya dipahami secara jernih, dan setiap kendala dapat diselesaikan melalui prosedur yang telah disediakan. Semoga seluruh hak Bapak dan Ibu dapat diterima dengan lancar, tanpa kebingungan dan tanpa rasa was-was, sehingga masa purna bakti dapat dijalani dengan lebih tentram, bermartabat, dan penuh syukur.